Angkat. Pengenalan guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah bin yaumin hadza ila yaumin Allah. Amma ba'du. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku peserta didik baru di Madrasah Terpadu Berbidayah, juga yang saya hormati para bapak pemateri pada siang kali ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan maghfirahnya, juga dengan qudrat dan iradatnya kita bisa bertemu walaupun secara daring. Namun semoga pertemuan yang kita laksanakan pada siang hari ini diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Habibana wa Nabiyana wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Anda sekalian. Saya untuk siang hari ini bertugas sebagai pembawa acara pada masa kedua untuk hari kedua kali ini. Insya Allah nanti kita akan mengikuti kurang lebih ada 5 acara. Yang pertama, nanti kita akan ada pemeriksaan tugas. Kemarin mungkin sudah diberikan tugas oleh panitia. Nanti saya akan periksa beberapa secara random, secara acak, apakah mengerjakan atau tidak. Kemudian nanti akan ada acara yang paling utama pada siang hari ini adalah pengenalan guru, juga ada pengenalan ekstrakurikuler di Madrasah Sanawiyah Terpadu Al-Bidayah. Insya Allah nanti akan ada video ataupun foto-foto yang akan diperlihatkan yang memperkenalkan siapa saja guru-guru yang akan mengajar anak-anak sekalian. Namun untuk pembukaan, mari kita membacakan Bismillah bersama-sama. Semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini diberi kelancaran dan diberi keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk mengecek apakah anak-anak sekalian bisa menyimak apa yang saya katakan, coba Anda ketik
bisa saja di layar. Silakan Anda ketik bisa. Saya tunggu ya 1 menit. Bisa ya. Ya, nampaknya tidak ada masalah. Untuk mungkin kalau ada permasalahan boleh dicek lagi perangkat yang Anda miliki. Untuk sekarang kita akan melakukan pemeriksaan tugas. Kemarin mungkin Anda masih ingat tugasnya ada 2. Yang pertama Anda harus menghafal apa kepanjangan daripada ismi humaniora. Sekali lagi, kemarin Anda sudah diberi tugas untuk menghafal apa kepanjangan dari ismi humaniora. Insya Allah saya akan tes sekitar 4 atau 5 orang secara acak nanti untuk menyebutkan apa kepanjangan dari ismi humaniora. Jadi menunjuk menyesahakin kondisi anu isinya Dia bisa tadi dia jadi sekarang coba iya ngobrolnya di situ dibelarin ya, saya akan coba menunjuk 1 orang. Mungkin kita coba untuk yang laki-laki dulu ya. Nanti saya akan buka, Anda bisa berbicara di mikrofon dan jawaban Anda bisa langsung disebutkan. Atau mungkin ketika nanti sudah saya tunjuk, Anda sebutkan nama, kemudian Anda sebutkan jawabannya. Oke, yang akan saya tunjuk yang pertama yang yang namanya Ahmad Rizki Fadlullah. Coba silakan Ahmad Rizki Fadlullah untuk menyebutkan jawabannya. Ada Ahmad Rizki Fadlullah? Ahmad Nafis. Coba Ahmad Nafis. Silakan Anda sebutkan di mikrofon Anda apa jawabannya. Kepanjangan dari ismi humaniora. Ismi humaniora, ikhtiar selaras mewujudkan insan humanis, mandiri, inovatif, observatif, bijak, religius, dan amanah. Ya, bagus. Ahmad Nafis. Semoga hafal betul-betul ya anak
Kemudian, tapi tadi agak kurang menyebutkannya, harusnya ismi humaniora. Tapi tidak apa-apa, luar biasa. Oke, sekarang kita ke perempuan. Saya lihat ada nama Putri Suci. Ada nama Putri Suci. Silakan dijawab di mikrofon apa kepanjangan ismi humaniora. Ismi humaniora, ikhtiar selaras mewujudkan insan humanis, mandiri, inovatif, observatif, bijak, religius, dan amanah. Oke, luar biasa. Putri Suci Ramadan. Ya, terima kasih. Sudah ada 2 teman-teman kita yang menyebutkan. Rasanya saya akan 2 orang lagi lah ya, 1 perempuan, 1 laki-laki. Oke, yang muncul di layar saya ini ada nama Putri Ananda. Coba Putri Ananda disebutkan apa kepanjangan dari ismi humaniora. Ismi humaniora, ikhtiar selaras mewujudkan insan humanis, mandiri, inovatif, observatif, bijak, religius, dan amanah. Oke, luar biasa. Oke, 1 orang lagi ya. Saya harap nanti akan ada pengecekan juga dari panitia, apakah sudah mengerjakan atau belum, atau sudah hafal atau belum. Oke, sekarang berarti yang laki-laki ya. Saya lihat ada nama Ahmad Alpi Irawan. Ahmad Alpi Irawan. Silakan untuk yang dipanggil barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Sentari kepanjangan artinya. Ismi humaniora. Ya. Terus Ismi humaniora, ikhtiar selaras mewujudkan insan humanis, mandiri, inovatif, observatif, bijak, religius, dan amanah. Ya, oke. Alhamdulillah 4 orang teman Anda sudah hafal. Semoga yang lainnya juga, tadi saya lihat saya belum hafal. Saya tidak hafal. Tolong untuk hari-hari berikutnya setiap tugas yang diberikan panitia harus dilaksanakan. Kemudian di tugas yang kedua, Anda disuruh membuat emot ya atau emoticon. Silahkan, nanti akan ada pengecekan dari panitia juga. Kemudian ada game mungkin dari panitia juga menggunakan tugas emot yang Anda buat. Silakan untuk membuktikan apakah Anda sudah membuatnya. Silakan anak-anak untuk memperlihatkan hasil tugas anak-anak di layar. Sekali lagi silakan perlihatkan tugas Anda di layar. Perlihatkan gambar yang sudah Anda buat, emoticon yang sudah Anda buat. Oke. Ya, saya lihat.
Ya. Oke, diperlihatkan di layar. Hah? Ya. Rizky Arbi sudah, Muhammad Rizky Nur Faisal, Cerias Setiawan, bagus, Ilyas Rajib, Alipta Maharani juga bagus, Cahya Pratama, bagus ya, besar-besar, Nabila Kansa ini bagus juga, besar. Ini Rubiah Nur Zahra, kenapa tidak diwarna? Nah, yang lain pakai warna ya. Nah, ini Hayani luar suaranya beda-beda. Cahaya Pratama. Nah, tapi Rubiah Nur Zahra ya, besok dimiliki nanti. Jangan asal-asalan anak-anakku. Kemudian ada Danisa. Siti apa ini Danisa Siti ya. Ini juga tidak diwarna kayaknya ini. Kemudian Ahmad Abdul. Ahmad Abdul ini juga ya kurang terang warnanya. Rata-rata. Kemudian ada Regisa Nur Aupa. Ini ini kenapa tidak diwarna juga? Nanti dicek ya satu-satu. Tirta Algipari juga ini tidak ada warnanya. Kemudian Ahmad Nafis. Tadi yang saya tanya ya. Kenapa ini buatnya tidak diwarna? Nah, awas, ini tidak boleh asal-asalan ya. Kalau panitia membuat tugas harus dikerjakan dengan sebaik mungkin. Membuat gambar, nah seperti Muhammad Rafi, nah ini bagus gambarnya jelas, warnanya bagus. Muhammad Adelia Lopita, ini bagus ya, warnanya beda-beda. Riki Ilham, nah ini kenapa tidak diwarna juga? Wildan Dwi, ini juga tidak diwarna ya. Kemudian Gaida Salsabila, ini juga tidak diwarna ya. Harus dipakai warna nanti ya. Oke, terima kasih. Sudah anak-anakku sudah saya cek. Mungkin semuanya sudah mengerjakan, tapi tadi ya ada yang betul-betul mengerjakan dengan baik. Ada yang silakan boleh ditaruh kembali gambarnya. Nanti akan ada game yang menggunakan gambar tersebut. Nah, kemudian untuk acara selanjutnya, mungkin Anda akan masuk ke perkenalan guru-guru Madrasah Sanawiyah Terpadu Al-Bidayah. Insya Allah anak-anakku akan melihat siapa saja nanti yang mengajar tiap-tiap pelajaran, kemudian profil-profil singkat dari tiap-tiap guru, karena mungkin anak-anakku tentunya harus mengenal siapa saja yang akan mengajar nanti ketika kalian sudah masuk, baik itu secara online ataupun nanti kalau sudah masuk di pembelajaran secara tatap muka. Nah, untuk pengenalan guru, insya Allah anak-anak akan dipandu oleh seorang guru yang sangat terkenal di Madrasah Sanawiyah Terpadu Al-Bidayah. Tidak ada siswa yang tidak tahu. Termasuk guru berprestasi juga di Madrasah Sanawiyah Terpadu Al-Bidayah. Perkenalan guru-guru akan diwakili atau akan dipandu oleh Bapak kita, guru kita, Bapak Indri
Herdiman. Untuk Bapak Herdiman, silakan waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat siang menuju sore kepada adik-adik yang insya Allah solehah dan solehah. Sebelum kita masuk ke perkenalan guru-guru, saya ucapkan dulu selamat kepada adik-adik semua. Di sini adik-adik semua termasuk adik-adik yang beruntung bisa masuk ke tes terpadu Al-Bidayah. Jadi kalau misalkan adik-adik tahu saingan adik-adik untuk masuk ke pondok pesantren Al-Bidayah itu adik-adik udah bersaing dengan ratusan siswa lainnya untuk bisa masuk ke pesantren terpadu Al-Bidayah dan masuk sebagai siswa MTS terpadu Al-Bidayah. Jadi selamat kepada adik-adik, manfaatkan kesempatan yang telah diberikan untuk adik-adik menuntut ilmu, membanggakan orang tua, untuk masa depan adik-adik di kelak nanti membanggakan kedua orang tuanya. Baik, sebelum saya memperkenalkan diri, nanti juga saya akan perkenalkan diri saya sama dengan deretan guru-guru yang lain. Jadi hari ini kita akan berguru, tidak, saya akan mencoba membawakan, adik-adik nanti bisa lihat ada foto profil dan saya akan sedikit memberikan gambaran dari guru-guru yang nanti akan mengajar adik-adik di sekolah. Nah, kita tampilkan dulu untuk profil guru-gurunya. Nah, seperti yang kita ketahui adik-adik, sebelum saya memperkenalkan ini para dewan guru beserta kepala dan wakil kepala. Jadi seperti yang adik-adik tahu, sekarang kita sedang terkena istilahnya ada wabah yang menuntut kita untuk bisa bertahan, tetap bertahan, menjalani kehidupan baik adik-adik, guru, orang tua adik-adik gitu. Nah, semua berjuang untuk menghadapi yang dinamanya ini wabah yang sedang melanda kita yaitu COVID-19. Nah, dari itu kita semua harus bisa beradaptasi, termasuk beradaptasi gimana caranya adik-adik masih bisa melakukan pembelajaran, guru-guru masih bisa mengajar, materi masih bisa sampai, ilmu masih bisa diperoleh. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita menyiasatinya sekarang seperti adik-adik sudah mengalami, mungkin ya waktu SD, adik-adik mengalami, SD udah belajar daring, nah, begitupun adik-adik tidak kaget, yang mana sih guru bahasa Inggris saya tiba-tiba ada di grup, tiba-tiba nanti ngasih materi, tiba-tiba ngasih tugas. Nah, kita perkenalan dulu, kita kenalkan satu persatu siapa saja supaya tidak kaget nanti pas adik-adik masuk ke pesantren, ada di sekolah, jadi udah mengenal, oh yang mana guru bahasa Inggris saya, oh yang mana guru IPA saya, gitu ya. Baik, yang pertama, ini saya tampilkan yaitu Pak Kiai Kang Haji Deni Sapaya Hamdi MPDI. Mungkin adik-adik sudah berkenalan hari kemarin. Kang Haji ini udah ngasih materi kepada adik-adik. Nah, tolong minta maaf kepada adik-adik jangan mencoret-coret layarnya, ya. Jangan belajar coret-coret dulu nanti. Kalau mau belajar pas di luar ya. Nah, yang pertama adalah
Nah, ini Bapak Kiai Haji Deni Sapayhamdi MPDI, kemarin udah berkenalan dengan adik-adik. Beliau adalah Kepala Sekolah MTS Terpadu Al-Bidayah, sekaligus pemimpin pesantren nanti pas adik-adik datang ke pesantren, pasti akan disambut, bertemu pertama kali dengan Kang Haji Deni biasanya. Anak-anak manggilnya gitu ya. Ini Kepala Sekolah MTS Terpadu Al-Bidayah ya. Nah, untuk selanjutnya, jadi nanti kalian selain bakal sering bertemunya, lebih bertemu dengan Kang Haji Deni nanti untuk pengajian-pengajian ya. Ayo, nanti kelihatan loh nama siswa yang nyoret layarnya nanti. Ini yang kedua adalah Teh Hajah Iim Halimatus Sa'diyah SPDI. Beliau siapa sih? Nah, kenapa saya manggil Teh Haji? Biasanya yang nanti akan mengajar juga kalian di pesantren, sekaligus di pesantren, biasanya manggilnya kalian Akang sama Teteh. Nah, ini Teh Haji Iim itu kalian harus ingat-ingat juga beliau yang mana. Beliau itu adalah istri dari Kang Haji Deni. Nah, beliau juga istri Kang Haji Deni, Kepala Tata Usaha di MTS Terpadu Al-Bidayah, juga mengajar nanti biasanya PIB untuk beberapa kelas yang dipegang oleh Teh Hajah Iim. Ya, ini ingat-ingat ini adalah istri Kang Haji Deni. Baik, yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah Kang Haji Kikim. Nah, Kang Haji Kikim juga mengajar di sekolah MTS Terpadu Al-Bidayah, tapi sekaligus akan mengajar kalian juga nanti untuk beberapa marhalah yang dipegang oleh Kang Haji Kikim. Jadi nanti di pesantren juga akan belajar dengan Kang Haji Kikim. Nah, Kang Haji Kikim ngajar apa aja? Ngajar mapel, fikih, dan juga akidah akhlak. Jadi diingat-ingat, nanti bakal akan sering berinteraksi dengan Kang Haji Kikim. Nanti biasanya orang tua yang butuh ada keperluan atau kalian yang ada keperluan dengan pihak sekolah biasanya akan lebih sering nanti ngobrol atau berhadapan dengan Kang Haji Kikim. Jadi diingat-ingat nanti yang mana sih Kang Haji Kikim? Nah, ini fotonya yang Kang Haji Kikim. Baik, yang selanjutnya. Nah, yang ini adalah Ibu Liawati SPD. Biasa anak-anak ada yang manggil Teh Liawati, ada yang manggil Bu Liawati juga. Nah, kalau Bu Lia ini sebagai kurikulum juga, jadi nanti yang masalah tentang kesulitan pembelajaran atau apapun, biasanya orang tua ataupun adik-adik berkonsultasi dengan Bu Lia. Nah, Bu Lia juga megang sebagai guru mapel bahasa Indonesia. Nanti biasanya megang kelas 7. Jadi adik-adik bahasa Indonesia kemungkinan belajar nanti dengan Bu Lia. Bu Lia ini. Nah, Bu Lia juga sekaligus istri dari Kang Haji Kikim yang tadi, yang sebelumnya, yang sebelum ini. Diingat-ingat ya. Jadi udah ada 4. Tadi kepala sekolahnya Kang Haji Deni. Lalu istri beliau juga mengajar PIB, Bu Haji Iim. Lalu ada Kang Haji Kikim yang sebelum ini. Nah, ini untuk Teh Lia, untuk nanti Bu Lia nanti akan ngajar bahasa Indonesia di kelas 7. Baik, selanjutnya. Nah, nanti kalian juga akan belajar bahasa Inggris dengan Ibu Eba. Ingat nih, bahasa Inggris dengan siapa? Ingat Bu Eba. Nah, bahasa Inggris ini salah satu guru yang udah senior, udah lama. Insya Allah kalau kalian bersungguh-sungguh
belajar dengan Bu Ebah bakal mengasihkan. Harus udah di luar kepala ya. Yang penting kalian punya modal dulu yes dan no aja nanti belajar ya dengan Ibu Ebah. Minimal kan kalau Bu Ebah nanya kamu bisa jawab yes, kalau enggak ya no gitu, kalau mentok-mentok banget. Nah, nanti mungkin pertemuan pertama biasanya kalau bahasa Inggris udah mulai nanti pakai bahasa Inggris untuk apa? Untuk perkenalan. Makanya nanti minimal kalian bisa perkenalan diri kalian memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Biasanya nanti Bu Ebah nyoba nanya ke salah satu, what is your name? Kalian harus bisa jawab lah ya. Nanti inget-inget ini Bu Ebah ngajar kalian nanti bahasa Inggris ya. Nah, boleh juga kalian boleh ditulis, silahkan, boleh di screenshot, boleh. Jadi supaya nanti pas kalian belajar, nanti gurunya nanya, udah mulai ngasih tugas, misal masih ingat dengan nama saya untuk pelajaran ini. Nah, nanti kalian harus sudah bisa hafal, makanya boleh ditulis di kertas, di buku, atau boleh di screenshot layarnya, atau di save layarnya bisa. Kalau nggak bisa ya kalian screenshot layarnya boleh. Jadi masih ingat gitu. Dengan nama, biodatanya, nanti ngajar pelajaran apa, nanti wajah-wajahnya yang mana gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, kalau ini dengan saya sendiri. Jadi nama Bapak Indri Herdiman. Nah, di sini saya ngajar matematika. Cuman mungkin saya nanti ngajarnya matematika kelas 9. Jadi untuk tahun-tahun sekarang nggak akan bertemu di pembelajaran dengan saya. Mungkin apalagi daring gitu ya. Kalau daring nanti kalian akan bertemu dengan guru-guru mapel yang mengajar di kelas kalian gitu. Jadi saya kemungkinan tidak belajar daring dengan adik-adik semua karena saya ngajar matematika di kelas 9 gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini dengan Pak Ade Rohmana SPDI. Jadi Pak Ade Rohmana ini nanti akan ngajar SKI, mapel SKI Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas berapa? Untuk kelas 7. Nah, berarti harus mengenal nih Kang Ade. Nanti soalnya akan ngajar di kelas kalian untuk mapel SKI gitu ya. Jadi yang suka dengan sejarah-sejarah tentang kenabian, perang zaman dulu, berarti nanti akan belajar dengan Kang Ade. Coba sampai sana dulu diingat-ingat lagi. Ada berapa tuh? Udah ada berapa? Saya pengen coba nanya ya. Coba salah satu yang saya sebut namanya, tolong aktifkan mikrofonnya, terus ingat-ingat, sebutin nama, saya nyebutin nanti mata pelajarannya, namanya siapa gurunya ya. Coba, belum semua nih, saya pengen nyoba dulu. Konsen gak nih? Saya pengen Adipa Dias. Adipa Dias, coba. Boleh aktifkan mikrofon dari Adipa Dias. Ya, Adipa Dias. Nah, coba udah aktif ya mikrofonnya. Coba tadi siapa nama guru yang mengajar bahasa Indonesia?
Ayo, bahasa Indonesia di kelas 7. Ayo, Adipa Dias Pradipta. Nah, berarti tadi nggak konsen. Coba saya pengen sekarang Ahmad Alfi Irawan. Silahkan Ahmad Alfi Irawan. Yo, biar semuanya nanti untuk kenalan guru ini biar bisa konsen. Ahmad Alfi Irawan, coba siapa nama guru yang mengajar bahasa Indonesia di kelas 7? Ibu nama bahasa Indonesia. Lia lah ya. Siapa? Bu? Lia. Teh Bu? Lia. Ya, Lia. Teh ya bagus. Ibu Ahmad Alfi Irawan bagus. Berarti memperhatikan ya. Nanti pas belajar bisa ingat. Jadi untuk Adipa Dias ingat-ingat yang ngajar bahasa Indonesia adalah Teh Lia atau Ibu Lia ya. Baik, kita lanjutkan ya perkenalan untuk guru selanjutnya. Konsen ya, sambil ditulis boleh, sambil screenshot boleh. Nanti saya Bapak nanya lagi ini secara random ya. Nanti saya tanya lagi secara random untuk yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah Pak Irwan Tiara SPDI. Tadi Kang Irwan ini yang tadi jadi MC yang sebelumnya. Nah, beliau nanti akan ngajar fikih dan seni budaya. Nanti kalau di seni budaya kalian keterampilannya pengen ditingkatkan, nanti belajar sama Kang Irwan gini. Ini adalah guru favorit anak-anak. Jadi Kang Irwan ini perjuangannya sama, berjuang seperti kalian. Jadi ke sekolah itu cukup jauh jarak dari rumahnya. Nah, beliau tetap datang untuk mencerdaskan anak bangsa nih. Jadi ingat-ingat yang ini nih, Pak Irwan Tiara boleh, Kang Irwan Tiara boleh, nanti akan ngajar fikih dan seni budaya. Ingat-ingat ya, fikih dan seni budaya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah guru mata pelajaran bahasa Arab dan prakarya. Ini dengan Teh Sipa Fauzia. Kenapa saya panggilnya Teh Sipa? Biasanya anak-anak manggilnya Teh Sipa. Kenapa? Karena Teh Sipa juga mengajar nanti untuk di pesantren. Akan mengajar ngaji juga di pesantren. Nah, siapa sih ini Teh Sipa? Teh Sipa, beliau ini adalah istri dari Kang Haji Rijal nanti. Kang Haji Rijal itu pembina Dewan Pembina Santri. Nah, beliau adalah istri dari Kang Haji Rijal. Ingat-ingat ya, Teh Sipa Fauziah nanti akan mengajar bahasa Arab dan prakarya. Nanti bahasa Arab di kelas 7 pasti sama Teh Sipa belajarnya gitu ya. Jadi ingat-ingat bahasa Arab sama Teh Sipa. Baik, yang selanjutnya. Nah, ini bisa seperti yang kalian lihat, sedang megang buku paket apa. Nah, ini adalah Bu Irda Jamilatus Samsiah, SPD. Beliau akan ngajar nanti IPS. Jadi kalau yang pengen bercita-cita keliling dunia, terus kalian belum berkesempatan keliling dunia, minimal kalian tahu letak dengan mempelajari tentang letak-letak negara di global kayak gitu, kalian bisa belajar sama Bu Irda. Jadi Bu Irda ahlinya tuh, tahu nama-nama negara semua, serta letak-letaknya. Jadi kalau kalian pengen keliling dunia, ya minimal tahu dulu di peta. Di mana sih negara ini, di mana? Nah, ini Bu Irda akan ngajar mapel IPS nanti. Ya, kelas 7 termasuk akan dipegang sama Ibu Irda.
Itu ya, mapel IPS Bu Irda. Baik, selanjutnya sambil diingat-ingat, tadi guru bahasa Indonesia ada Bu Liawati, guru fikih ada Kang Haji Kikim, guru bahasa Inggris ada Ibu Eba, guru matematika kelas 9, saya Pak Indri Herdiman, guru SKI dan prakarya, tadi ada Kang Irwan atau Pak Irwan, guru bahasa Arab ada Resipa. Nah, nanti untuk ada Bu Imas Mas Sitoh NSPD. Nah, nanti beliau akan ngajar bahasa Indonesia, ngajar di kelas 8, dan Bu Imas itu ngajar bahasa Sunda. Jadi nanti yang bahasa Sundanya udah bagus, bakal enak belajar sama Bu Imas bareng. Kalau yang misalkan dari Bekasi atau dari Jakarta, biasanya kan bahasa Sunda belum terlalu menguasai bahasa Sunda ya, atau di luar Jawa gitu. Nah, nanti kalau misalkan kesulitan, boleh konsultasi atau belajar bareng sama Bu Imas ya. Nah, ini untuk bahasa Sunda. Baik, untuk selanjutnya, diingat lagi, guru bahasa, udah semua tuh diperkenalkan, mulai dari bahasa Inggris ada Ibu Eba, bahasa Indonesia ada Bu Liawati, guru bahasa Arab ada Teh Sipa, guru bahasa Indonesia, bahasa Sunda ada Teh Imas. Nanti untuk kelas 7 nanti Bu Imas ngajar bahasa Sunda. Baik, untuk selanjutnya, ini kalau tadi Ibu Liawati itu Wakasek kurikulum, nah ini ada Kang Wilman. Kenapa manggilnya Kang Wilman? Berarti apa tadi kalau dipanggil Akang atau Teteh berarti akan ngajar juga kalian di pesantren. Nah, ini Kang Wilman Agis itu akan mengajar guru Kurdis dan juga sekaligus sebagai wakasek kesiswaan. Jadi nanti tetap, walaupun kalian ada di rumah, tetap ada aturan kedisiplinan. Jadi ada kedisiplinan, tidak harus selalu kalian pas di sekolah harus seperti apa, tapi tata tertib dan kedisiplinan ini harus juga diterapkan saat kalian belajar secara daring. Jadi nanti ke depannya insya Allah akan diinformasikan tata tertib, apa sih yang harus dilakukan kalian sebelum belajar, setelah belajar, etikanya saat kalian belajar, penggunaan bahasa saat daring seperti apa gitu ya, ataupun kalian yang misalkan, jadi walaupun daring tetap absensi ada, jadi kalian tetap dikontrol sama wali kelasnya nanti kehadirannya. Jadi kalau misalkan kalian belajar daring tidak masuk beberapa kali, mungkin nanti kalian akan dihubungi oleh wali kelasnya, nanti juga misalkan ditindaklanjuti oleh wakasek kesiswaan oleh Kang Wilman. Jadi nanti kalian bisa, kalau ada permasalahan tentang tata tertib, tentang kegiatan kesiswaan, misalkan kalian pengen nih, walaupun daring tetap pengen eskul gitu, atau gimana, nah nanti kalian, jadi Kang Wilman itu nanti akan ngajarkan untuk Kurdis, Quran hadis nanti ya. Baik, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian akan belajar tentang PKN dengan siapa? Dengan Ibu Siti Nurmawati. Biasanya panggilannya bukan Bu Siti, Bu Nurma ya. Biasanya panggilannya Bu Nurma. Jadi panggilannya bukan Bu Siti, tapi nama lengkapnya Siti Nurmawati. Nanti ingat-ingat, PKN akan belajar dengan Ibu Nurma ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini kalau tadi saya ngajar matematika di kelas 9, nah nanti yang akan mengajar matematika kalian untuk kelas 7 dan juga kelas 8, yaitu dengan Ibu Kenny nanti. Jadi
nanti belajar matematikanya untuk kelas 7 dengan Ibu Kenny ya. Nah, diingat-ingat juga hafal matematika untuk kalian. Baik, untuk selanjutnya. Nah, nanti untuk mapel IPA ada 2 guru, salah satunya itu yaitu Bu Siti Hamidah atau Bu Midah panggilannya. Jadi panggilannya Bu Hamidah nanti akan ngajar IPA tapi di kelas 8. Jadi nanti kelas 7 mungkin tidak bertemu dulu untuk pembelajaran daring dengan Bu Hamidah, tapi tetap harus ingat, harus kenal supaya nanti siapa tahu ada yang dari sini kan ada yang orang Batu Jajar, ya orang Cimahi gitu yang gabung di sini, siapa tahu nanti ketemu di pasar atau di mana gitu ya. Ini adalah Bu Siti Hamidah atau Bu Hamidah, nanti guru ngajar IPA tapi di kelas 8 ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini dengan Kang Solihin. Nah, ingat lagi kalau saya panggil Akang, berarti akan ngajar juga kalian di pondok pesantren nanti. Mungkin nanti juga akan sering ketemu juga ya saat kalian belajar daring untuk ngaji. Jadi ngaji kemungkinan besar akan daring juga. Nah, nanti kemungkinan besar juga ketemu lagi dengan Kang Solihin pas belajar di pesantren. Nah, Kang Solihin untuk sekarang ngajak PJOK dan juga PIB. Nah, nanti yang senang olahraga mungkin tidak dulu banyak praktek seperti yang kalian harapkan ya kalau sekarang, karena pembelajarannya secara daring. Nanti akan dikemas oleh Kang Solihin bagaimana caranya pembelajaran PJOK bisa dilakukan secara daring, tapi tetap mungkin akan mengutamakan gimana caranya kalian bisa banyak bergerak, berolahraga supaya walaupun tetap di rumah tidak bosan dan tetap sehat, tetap berolahraga. Ingat-ingat ya, ini guru PJOK-nya Kang Solihin. Baik, selanjutnya. Nah, kalau tadi Ibu Hamidah ngajar IPA di kelas 8, nanti ada Ibu Tena yang ngajar IPA di kalian, yaitu di kelas 7 dan kelas 9. Jadi IPA nanti yang ngajar adalah Ibu Tena Play Haryani SPD ya. Jadi nanti ingat-ingat yang ngajar IPA adalah Bu Tena ngajar di kalian. Baik, sedikit kita review tadi bahasa Inggris ada Bu Eba, bahasa Indonesia ada Bu Lia, Bapak Kepala kita Kang Haji Deni, dan yang selanjutnya diingat-ingat ya, di screenshot boleh, ditulis boleh, silahkan sambil diingat-ingat, nanti saya akan nyoba nanya nih nyari siswa. Baik, yang selanjutnya ada nah ini yang sebenarnya tiap hari hadir nih pas MPLS kalian, karena yang mengurusi tentang selama MPLS untuk aplikasi Zoom ini ada Kang Diki di belakangnya. Mungkin tidak tampil di layar, tapi di belakang layar, tapi yang mengatur semua ini itu adalah ada Kang Diki. Jadi Kang Diki sebagai operator di sekolah. Jadi yang mengurusi data kalian juga itu Kang Diki. Jadi inget-inget ini ada operator di sekolah namanya Kang Diki. Cuman kalian sering bersua dengan kalian, cuman kaliannya jarang melihat langsung wajahnya karena Kang Diki itu di belakang layar adanya. Baik, itu adalah nama-nama guru. Mudah-mudahan tadi kalian tulis atau kalian udah screenshot wajah-wajahnya, nama-namanya, supaya kalian nanti pas belajar secara daring itu nggak tak kaku lagi, masih ingat, oh yang itu guru IPA saya tuh yang wajahnya pernah dilihat nih waktu di profil, namanya ini gitu ya. Coba ya, saya pengen nyobain nih nanya salah satu kita acak yang namanya di bawah aja. Saya pengen Hai Pak boleh aktifkan mikrofonnya?
Ya, Haifa udah ya. Coba saya pengen nanya siapa guru IPA di kelas 7 namanya? Bu Tena. Bagus, Haifa hebat. Nih. Oke, saya cari lagi ya. Coba saya pengen Gida Salsabila. Gida Salsabila Rahadiani. Oke, udah aktif Gidanya? Udah. Oke, Gida. Coba siapa nama atau saya sebutin namanya. Ya Ida sebutin mapel yang dipegangnya. Teh Sipa. Mapel apa? Teh Sipa. Ini bahasa Arab dan prakarya. Bagus. Bagus. Beda. Oke, selanjutnya laki-laki nih sekarang. Perempuan biasanya bagus konsentrasinya, perhatiannya. Sekarang saya pengen Roja Adli. Roja Adli. Adliansah. Roja Adliansah. Oke, Roja udah aktif. Roja. Mana Roja? Oke, kalau Roja. Coba Roja, saya pengen tanya siapa nama guru bahasa Inggris? Yo, yang awal-awal nih. Ayo. Ada? Bisa? Atau lupa? Oke, coba kita cari yang bisa bantu. Coba saya pengen tetap laki-laki ya. Tadi perempuan udah pada bisa jawab. Muhammad Farhan. Coba Muhammad Farhan. Siapa guru bahasa Inggris? Siapa ini punya gimana sekolah emang? Soalnya Gimana? Lupa, Pak. Oke, kita coba. Muhammad Rafif. Ayo. Mas nggak tahu ini tuh famous nih di sekolah. Pada tahu semua siswa. Jadi harus tahu juga. Coba ini aja, Indah Kenisa Kumala. Indah Kenisa Kumala. Coba diaktifkan mikrofon untuk Indah Kenisa Kumala. Nah, bagus. Ayo Indah. Masih ingat siapa nama guru untuk mata pelajaran bahasa Inggris? Ayo, sering saya ulang tadi tuh. Ya, gimana? Tunggu.
Oke. Ayo, ini udah berapa siswa nih? Sekarang saya pengen ke Jahwa Jahira aja tuh. Jahwa Jahira, coba. Jahwa Jahira. Kita aktifkan. Ke Jahwa. Silahkan Jahwa. Siapa guru pelajaran bahasa Inggris? Bu Ebah Suebah. Oke, good job buat Jahwa, hebat. Baik, nah itu mungkin yang lain ya ingat-ingat lagi. Nanti kalau yang tertinggal boleh kalau punya teman yang tadi udah mencatat atau tadi udah nge-screenshot, boleh nanti bertanya kepada temannya. Jadi jangan sampai lupa nama-namanya. Jadi supaya nanti pas belajar lalu kaku gitu. Jadi ingat nama, bisa ngebayangin juga tadi wajah-wajahnya yang udah dipampang di profilnya. Jadi insya Allah nanti kalian akan belajar dengan beliau-beliau. Beliau-beliau itu udah insya Allah udah teruji kualitas dan akan insya Allah akan membawa kalian atau mengantarkan kalian ke arah yang lebih baik lagi, asalkan kalian sendiri punya niat yang baik untuk benar-benar belajar gitu. Jadi dengan pandemi ini kalau kalian belajar daring, ambil hikmahnya oleh kalian. Hikmahnya apa? Dengan seperti ini semua pihak, baik guru, baik kalian, baik orang tua, semua akan berbondong-bondong mempelajari yang namanya IT. Seperti sekarang kalian menggunakan Zoom gitu. Kadang-kadang kan dulu mungkin orang tua gak bisa pakai Zoom. Gimana nih belajar harus daring kayak gitu. Sekarang harus memaksakan. Alhamdulillah kan bisa dengan seperti itu jadi bisa. Di layaknya sekarang kita dituntut di eranya 4.0 di mana semua serba teknologi gitu. Jadi kalau kalian udah terbiasa seperti ini, belajar daring, biasa menggunakan juga aplikasi-aplikasi untuk hal yang positif, insya Allah kalian bisa nanti untuk menghadapi masa depan yang lebih canggih lagi yang harus kalian hadapi gitu ya. Jadi tetap semangat, jaga etika-etika saat belajar walaupun daring gitu ya. Nanti ikuti semua arahan-arahan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru gitu ya. Jadi insya Allah selama pembelajaran daring kalau kaliannya punya niat udah diniatkan yang baik oleh kaliannya, pasti akan berjalan lancar gitu ya. Baik, mungkin itu saja perkenalan untuk Bapak dan Ibu guru yang nantinya akan mengajar kalian sebagai siswa MTS Terpadu Al-Bidayah. Nanti ya akan perkenalan lebih lanjut akan dilakukan saat awal kalian pembelajaran daring untuk pertama kali dengan Bapak dan Ibu gurunya. Baik, dicukupkan sekian untuk perkenalan Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya kita akan masuk ke agenda pembelajaran berikutnya. Baik, acara akan saya kembalikan kembali kepada MC. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalan guru-guru Madrasah Sanawiyah Terpadu Al-Bidayah sudah kita laksanakan. Mungkin anak-anak sekalian sudah ada yang sudah tahu siapa saja guru-gurunya. Kemudian tadi juga sudah ada yang dites ya.
Semoga perkenalan kita tidak hanya sampai di sini, tapi perkenalan kita bisa terus berlanjut. Kemudian kita juga bisa sambil menerima ilmu dari beliau-beliau tadi, dan semoga ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk acara selanjutnya kita akan melihat apa saja ekstrakurikuler yang bisa kalian ikuti di Madrasah Tsanawiyah Terpadu Al-Bidayah. Untuk pengenalan ekstrakurikuler nanti akan dipandu oleh Kang Wilman. Tadi sudah diperkenalkan, dia adalah seorang guru mata pelajaran Al-Quran Hadis. Perlu diketahui bahwa sebagian guru ada juga yang alumni, termasuk saya dan termasuk Kang Wilman. Banyak tadi ya, ada Kang Solihin, ada Kang Diki. Kebanyakan adalah alumni dari pesantren Terpadu Al-Bidayah. Nah, untuk pengenalan ekstrakurikuler langsung saja kita akan serahkan kepada Kang Wilman Agis. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Kang Wilman Agis. Cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Bertemu lagi, ini pertemuan kedua kita setelah kemarin kita bertemu pada acara pembukaan. Nah, sekarang saya akan memandu kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan siswa di MTS Terpadu Al-Bidayah. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya hari kemarin saya ngasih tugas ya, kalian membuat emoticon. Nah, sudah semua? Coba tunjukkan, saya ingin lihat. Oke, mana nih? Oke, ya bagus ya, ada yang digunting, ada yang tidak. Ya bagus itu digunting atau satu kertas itu satu gambar. Bagusnya seperti itu. Tapi kalau yang ada siswa yang bikin satu kertas beberapa emot, itu juga tidak apa-apa untuk hari ini. Tapi secara umum kalian sudah disiplin ya, bagus. Saya ucapkan terima kasih, kalian sudah bertanggung jawab mengerjakan tugas. Oke, nah saya ingin tahu dulu sebelum dimulai. Nah, coba ekspresikan dengan emot-emot yang Anda buat perasaan Anda pada saat ini. Coba saya ingin lihat. Coba tunjukkan ekspresi kalian saat ini. Coba didekatkan ke kamera handphone atau laptopnya. Nanti saya akan tunjuk beberapa orang yang emotnya lucu. Emotnya ya, jangan wajah kalian. Ya, saya sudah bosan lihat wajah kalian ya. Ya, emotnya. Hah? Ya, yang satu kertas beberapa emot, ditunjuk aja emotnya yang mana. Oke, saya ingin lihat dulu. Elsa Syahrani. Nah, Elsa Syahrani. Halo, Elsa. Iya. Nah, kenapa emotnya pakai masker? Sedang sakit kah?
Enggak. Harus waspada aja. Ya, apa? Gimana? Harus berwaspada soal ada corona. Masya Allah. Tapi sekarang kamu tidak pakai masker ya? Ya. Tidak. Ya, emotikonnya bebas ya. Tidak apa-apa, bagus. Kemudian, nah saya ingin tunjuk lagi yang mana ya, yang lucu nih. Coba masih ditunjukkan emotnya. Jangan disimpan, capek-capek ya kalian bikin. Yang lucu mana ya? Yang lucu emotnya maksudnya. Ahmad Nafis. Ahmad Nafis. Halo Ahmad Nafis. Halo. Halo. Assalamualaikum Ahmad Nafis. Waalaikumsalam. Nah, coba ceritakan emotnya. Kenapa ngasih emot seperti itu? Apa maksudnya? Supaya kita bisa selalu santai. Luar biasa ya. Santai pakai kacamata ya. Ya, bagus lah. Bagus. Kalau lebih bagus kalau diwarnai Ahmad Nafis ya. Bagus ya. Oke. Coba yang lain. Oh, Ceria Setiawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa emotnya sedih? Kenapa? Sedih. Ya, kenapa? Sedih. Gak bisa lu ke pesan Al-Hidayah. Oh, oke. Harus Ya. belajar rumah dulu. Ya, oke. Ya, bagus ya. Ceria sedih katanya pengen cepat-cepat ke pesantren lagi. Ya, mudah-mudahan kita berdoa semuanya ya. Mudah-mudahan corona ini bisa hilang sepenuhnya, kita bisa normal kembali supaya kita bisa berkumpul di sini ya. Saya juga tidak sabar ingin melihat kalian semua. Oke, disimpan dulu emotnya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab dengan emot. Baik, sekarang saya akan memandu kalian apa saja kegiatan ekskul dan kesiswaan di MTS Terpadu Al-Bidayah. Ini kalian harus tahu. Saya selain mengajar pelajaran Quran Hadis, juga saya menjabat sebagai kesiswaan yang tugasnya adalah mengurusi siswa, baik dalam kegiatannya maupun aturan-aturannya. Oke, ini di sini ada gambar pemandangan siswa-siswi Terpadu Al-Bidayah sedang melaksanakan upacara bendera tiap hari Senin. Ya, oke, jadi nanti seperti ini upacaranya di atas, nanti ada di lapang. Kalau yang pernah ke atas mungkin tahu seperti apa lapangan di sana. Oke, lanjut. Oke, ini ada yang pertama itu ada ekskul seni musik Islam. Oke, di sana ada hadroh, oke, ada marawis dan ada qasidah. Nah, di MTS Terpadu Al-Bidayah nanti ada ekskul seni musik. Nah, bagi kalian adik-adik silakan dari sekarang mulai dicirian Kak. Kira-kira abdi bagi ngiring ke mana. Untuk hadroh ini gambarnya ya, yang paling atas sebelah kiri ada ekskul hadroh dan kanan. Putra-putri juga ada. Jadi nanti yang jago hadroh tuh, yang jago sholawat silakan mendaftarkan diri. Nanti kalau sudah ke sini mengikuti ekskul hadroh. Nah, ini biasanya sering tampil. Untuk putra, prestasinya alhamdulillah sudah tembus nasional, walaupun tidak juara ya. Tapi sudah tembus nasional 2 tahun yang lalu. Pasukan hadroh terbang ke Yogyakarta untuk lomba tingkat nasional. Nah, saya sedang mencari bibit-bibit unggul lagi. Nah, kira-kira dari kalian ada nggak ya yang bisa sampai tembus ke nasional, bahkan sampai juara? Mudah-mudahan ada ya. Oke, yang kedua itu ada qasidah. Nah, di bawah sebelah kiri, bawah yang pakai baju-baju ungu. Nah, itu qasidah putri. Qasidah putra juga ada, tapi fotonya belum saya masukkan. Tapi ada gitu ya, bagi laki-laki atau perempuan siswa-siswi yang berminat di ekskul qasidah.
Ini kalau perempuan siap-siap didandani itu bajunya bagus-bagus. Pakai make upnya nggak asal-asalan ya. Silakan daftar ke ekskul Qasidah. Kemudian yang terakhir itu ada ekskul Marawis. Marawis itu sama alat musik juga tapi Islami. Silakan nih buat laki-laki, perempuan juga ada. Nanti di cirian we kayaknya ditulis. Bima bagian ngiring dia, hadro, bima ngiring Qasidah, di bagian ngiring Marawis. Di cirian kayaknya. Jadi sehingga nanti pas masuk ke pesantren tinggal daftar, tinggal mencari ketuanya siapa aja. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini ada 4 ekskul selanjutnya. Di sana di atas di atas sebelah kiri ada ekskul Pagar Nusa. Pagar Nusa itu pencak silat dari Nahdlatul Ulama. Nah, pesantren Al-Bidayah itu Nahdlatul Ulama ya, NU. Ya, punya pasukan pencak silatnya, punya pasukan silat namanya Pagar Nusa. Ayo anu kuat di kadek, anu bisa mepeskeun kenteng ku sirah, mantap ya Pagar Nusa. Siap-siap ya kalian yang ingin jago bela diri, yang mau supaya tidak takut begal, yang mau memberantas preman-preman, nah silahkan ikut Pagar Nusa. Putra-putri ada, putri juga ada ya yang jago, sama silahkan. Jadi sekarang di Cirian. Kemudian ada ekskul angklung. Nah, ini ekskul baru. MKS Kerpadual Al-Bidayah ada ekskul angklung. Nah, silakan kalian yang punya bakat di seni musik angklung dari sekarang mulai di Cirian. Ekskulnya nanti tinggal dilatih kembali. Kemudian ada tari saman. Nah, sebelah kiri bawah ya itu ada penampilan dari tari saman. Nah, MKS juga ada nanti tari saman. Tari yang menurut saya ya Pak Baliut itu yang membutuhkan konsentrasi, kekompakan yang sangat luar biasa sehingga penampilannya juga bagus. Nah, silahkan kalian kalau tertarik mulai dari sekarang ditulis ya di buku. Mau ekskul ini, mau ekskul itu, silahkan dicirian dulu. Kemudian itu ada yang terakhir ada ekskul Pagar Ayu. Nah, ini Pagar Ayu itu ekskul pokoknya untuk biasanya digunakan untuk menyambut pernikahan. Nah, ini biasa ekskul ini tuh yang suka jalan-jalan. Nah, kalau ada undangan dari daerah mana, ada alumni yang menikah di jauh, ada yang dekat, ini tukang jalan-jalan ya Pagar Ayu. Kalian mau jalan-jalan, ikut Pagar Ayu. Tapi syaratnya ya harus bagus ya, badannya harus bagus. Oke, lanjut. Nah, ini ada ekskul olahraga juga. Oke, ada ekskul olahraga juga, ada sepak bola dan futsal. Nah, silakan kalian yang jago sepak bola, biasanya laki-laki tuh, silakan mendaftarkan diri ya, mempersiapkan diri ya maksudnya, mempersiapkan diri dari sekarang yang mau ikut sepak bola. Ya, biasanya kita ada lomba-lomba yang sering diikuti. Ya, ada yang menang, ada yang kalah, itulah pertandingan. Oke. Lanjut, di bawahnya itu ada bola voli. Ada, silakan putra-putri yang suka bola voli dipersiapkan dari sekarang. Cirian, yang mau bola voli ya, kita suka lomba juga di Porsni ya. Kalau di SD ada Porsni, kalau di MKS itu ada Aksioma namanya. Kita suka ngirimkan bola voli. Dulu pernah juara kabupaten tapi kalah di provinsi ya. Ya tuh. Lanjut. Silakan ya, futsal, sepak bola dan voli. Nah, ini kegiatannya tuh, laki-laki ada yang futsalnya. Di atas ya itu ada lapang futsal di atas. Di di lantai 3 itu ada lapang futsal, lapang voli, lapang badminton juga ada. Putri juga tuh futsal. Main bola ya, perempuan juga ada yang suka bola. Kita tidak melarang. Silakan, asal pakai kiung ya main bolanya. Di Bubulucun. Nah, di bawahnya itu ada tenis meja. Di sini juga ada lapang tenis meja ya. Kalau kalian suka tenis meja, silakan latihan yang bagus. Di sini kita sediakan lapangan tenis meja, asal harus bisa menjaga fasilitasnya. Jangan sampai meja tenis meja dipakai
main basket, hancur hatinya. Oke, lanjut. Lanjut, Mang. Nah, ini KG Ekskul. Yang KG Ekskul ya, yang KG Ekskul, coba saya ingin tes dulu beberapa orang. Sebelum saya lanjutkan ke kegiatan-kegiatan di MKS Terpadu Al-Bidayah itu apa aja. Coba Ahmad Abdul Wahab. Ahmad Abdul Wahab Asroni. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah, mana sih Ahmad teh? Namanya orangnya? Oh, Kak, ini Kak. Ahmad Abdul Wahab. Nah, sudah menyimak KG-SQ-nya apa aja? Sudah. Kira-kira Ahmad mau ikut mana? Futsal atau? Oke, bisa futsal. Jago. Ya, enggak terlalu ya, enggak apa-apa, yang penting bisa. Penting mah bisa ngajong malah futsal. Masalah jago geng aku mangke. Oke, bagus. Terima kasih Ahmad. Kemudian yang perempuannya Agni. Oh, Siti Nur Yasin. Siti Nur Yasin, mana? Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Ya, seri ya, banyak yang seri saudara. Mana Yasin? Nah, ini. Yasin, tolong di-unmute. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mana sih gambarannya mana Yasin teh? Yasin, nah, mana Yasin? So, Yasin, tadi sudah menyimak ya apa aja kira-kira eskul yang mau diikuti Yasin. Panggilannya apa Yasin? Oh, ini. Apa panggilannya, Neng? Agni. Oh, Agni. Oh, panjang ya namanya. Siti Nur Yasin Gawaul Agnia Urijiki. Oke, panggilannya Agni. Bagus lah, yang penting jangan Yasin ya. Kira-kira mau ikut apa, Agni? Agni? Karisaman. Oh, Karisaman. Oke, persiapkan diri ya. Bisa Agni lihat videonya di Instagram Al-Bidayah atau di YouTube, itu sudah ada. Bagaimana kecepatan Karisaman di MKS Terpadu Al-Bidayah. Itu mereka cepat sekali. Ulah sampai ke salah nyabok gitu kan. Itu kan Karisaman itu pukul paha, pukul pundak. Tapi yang sendiri jangan kaget tong salah nakol. Ya wajah batur di sisi di takol. Nah, jangan ya. Oke, terima kasih Agni. Oke, semoga diterima ya nanti di sananya. Oke, satu lagi saya ingin nanya. Mana sih? Ajeng Permatasari. Ajeng. Assalamualaikum Ajeng. Waalaikumsalam. Oke, Ajeng. Itu awas di belakang ada siapa? Jangan ikut nimbrung dulu ya. Ya. Ini sedang live streaming ya, sedang syuting. Ajeng, udah tahu ya SQ-nya apa aja Ajeng? Nah, kira-kira Ajeng mau ikut apa Ajeng? Pagar Nusa. Pagar Nusa luar biasa saudara-saudara, teman kita menjawab Pagar Nusa. Kayaknya dia mau jadi jagoannya. Tidak apa-apa, bagus. Perempuan juga harus jago, jangan sampai perempuan kalah sama laki-laki yang macam-macam. Bagus. Mudah-mudahan Ajeng jadi ketua TNI ya. Nah. Oke, bagus Ajeng. Nah, kita lanjut ya. Sebelum kita nanti akan saya panggil lagi. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Tentang kegiatan-kegiatan di MKS Terpadu Al-Bidayah itu ada apa aja sih? Yang pertama, nah, di situ ada pasukan pengibar bendera. Kita juga ada paskibra. Nanti silakan yang biasa baris berbaris
Nah, yang suka lomba baris berbaris GSG-nya silakan gabung di tim pasukan pengibar bendera Paskibraka. Itu ada di kita ada. Kemudian nah ini sebelah kanan ada kegiatan LGKMS di Curug Sawet. Nah, ini LGKMS itu sebelum pemilihan OSIS, sebelum pemilihan pengurus OSIS. Nah, nanti di MKS itu ada OSIS. Kalau di SG kan belum ada. Nah, di MKS itu ada OSIS. Di SMP, MKS itu sudah masuk ada OSIS. Nah, sebelum jadi OSIS, nah, kalian akan dilatih dulu mentalnya di LGKMS. Nah, biasanya LGKMS di MKS terpadu itu keluar. Tidak di sekolah, nah, kita jalan-jalan keluar, ke alam ya, ke hutan. Yang banyak dinosaurusnya. Nah, jadi hati-hati kalian. Kalau main nanti LGKMS jangan tersesat. Kalau tersesat siap-siap jadi para pirek. Yang di bawahnya tuh ada LGKMS di Curug Layung. Curug Layung itu ada di Lembang. Nah, bagi kalian yang sudah pernah ke Curug Layung, nah, bisa berbagi cerita. Kumaha sih Curug Layung ke siga kumaha. Anu jelas mah moal siga air terjun Niagara ya curugna. Wah, leutik sih curugna kecil. Nah, di situ ada permainan-permainan. Mohon maaf melatih mental kalian. Jangan sampai siswa MKS terpadu itu jadi siswa yang lemah. Nah, kita godok di sini tuh. Bagaimana bertahan hidup di alam. Kemudian ada Pak 2 suara juga. Nah, ini biasanya perempuan. Laki-laki mah suaranya kan ya lah. Tidak usah saya jelaskan kalau laki-laki. Nah, kalau perempuan kan banyak yang hobi nyanyi. Nah, silakan gabung ke paduan suara. Biar sering tampil di acara upacara bendera itu sering tampil paduan suara itu. Oke, lanjut. Sepertinya sudah ada yang mulai garuk-garuk kepala. Kopiahnya sudah mulai dibuka. Jangan dulu ya, sebentar lagi lah. Tidak akan sejam. Tenang. Nah, ini sudah ya. Nah, ini ada kegiatan pawai obor dan api unggun. Nah, ini biasanya tahun baru Islam. Tahun baru Islam di kita suka ada pawai obor keliling ke masyarakat. Nah, bawa-bawa obor. Kemudian nanti di akhir kumpul di sekolah ada api unggun. Nah, api unggunnya itu bukan dari korek api atau dari gas. Nah, ini dari katon Gokak no Jutsu. Nah, yang suka Naruto pasti nyaho. Nah, santri Abigaya bisa tuh, sudah pada bisa katon. Nah, ini yang gambar di bawah sudah pada bisa mengeluarkan elemen api ya. Nah, jadi apinya itu dari sana, dari mulut-mulut para santri yang bau ya. Nah, itu keluar sana. Oke, nah itu bawahnya itu ada kegiatan kompetisi sains madrasah. Kalau di SMP itu ada olimpiade. Nah, di kita juga yang jago matematika, belajar dari sekarang. Yang jago matematika, yang suka IPA, yang suka IPS, itu belajar dari sekarang. Biasanya orang-orang yang jago IPA, matematika, dan IPS biasanya diangkut untuk jadi tim olimpiade. Nah, biasanya kita sudah langganan juara ya. Bahkan sudah sampai ke nasional juara medali perak. Kita pernah dapat medali perak fisika dari siswa terpadu Abigaya. Jadi luar biasa. Jadi sekolah kita itu bukan sekolah yang ecek-ecek. Sekolah kita itu sekolah yang ditakuti ya. Jangan macam-macam sama MKS terpadu. Oke, lanjut. Nah, ini proses belajar. Proses belajar kita nanti di sekolah seperti ini. Nah, ada belajar di lab. Nah, kita nanti belajar di komputer, di laboratorium komputer itu ada. Nah, kebetulan saya yang pegang, jadi jangan macam-macam ya kalian. Ya, ini komputernya lumayan lah, tidak terlalu ketinggalan. Cuma tidak bebas, tidak seperti warnet. Bebas ngapain aja nggak bisa. Kita mengikuti aturan yang ada. Kemudian ini ada proses belajar olahraga, itu di lapang, pakai baju olahraga. Nanti dikasih baju olahraganya, nggak beli. Kemudian nanti itu ada proses belajar di kelasnya seperti itu. Jadi tidak terus-menerus menggunakan papan tulis. Kita akan menggunakan proyektor. Layarnya macam kurang mah layar. Nah, bisa nonton, bisa nyetel nonton film itu biasa. Jadi pembelajarannya tidak membosankan lah. Tidak hanya baca saja buku ceramah saja, tidak. Ada nontonnya, ada senamnya, ada jogetnya, macam-macam lah. Nah, makanya kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan coronanya bisa hilang, keadaan bisa kembali normal sehingga kita bisa belajar seperti biasa. Nah, ini proses belajar active learning.
Active learning itu pembelajaran yang dipimpin oleh siswa. Ya, jadi bukan guru tuh. Jadi siswa juga belajar untuk menjadi guru. Nah, presentasi itu kayak anak-anak mahasiswa lah. Jika kalian MTS juga sudah mulai belajar bagaimana cara menggunakan laptop untuk belajar. Bagaimana cara membawakan materi di depan teman-teman. Itu kalian diajar ya. Kalian belajar di MTS Terpadu Albigaya. Oke, lanjut. Nah, itu dia kegiatan di MTS Terpadu Albigaya. Saya ucapkan selamat datang di MTS Terpadu Albigaya. Kalian sudah saya terima, sudah menjadi siswa-siswi MTS Terpadu Albigaya. Tepuk tangan untuk kita semuanya, ya masing-masing. Walaupun tidak kedengaran oleh saya ya, yang penting kalian, mudah-mudahan kalian senang bisa mengikuti kegiatan di sekolah nanti kalau sudah normal dengan senang hati, dengan bahagia, dengan ceria. Karena di sekolah kita tidak boleh ada siswa yang murung aja. Jangan ada siswa yang cicing, jangan, harus ceria. Oke, kegiatan ekskul dan kegiatan kesiswaan yang ada di MTS Terpadu Albigaya. Nah, semoga nanti kita akan bisa berkumpul dan silakan. Pokoknya dari sekarang kalian sirian, kalian booking, kalian charter ekskul mana yang ingin diikuti, kemudian kegiatan apa yang akan diikuti. Semoga kita bisa menjadi generasi yang hebat, luar biasa. Gak ada badminton ada. Yang badminton ada ya, kayak ada yang nanya. Badminton ada nggak? Ada, tapi fotonya tadi nggak kemasukan. Badminton ada, jago-jago di kita itu badminton. Si Marcus Kevin Giles lah. Nah. Oke, sebelum ditutup, saya ingin coba ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dengan emot, biar emotnya tidak nganggur. Coba emotnya siapin emotnya. Oke, saya akan ajukan beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab pakai emot. Oke, jawabannya sekarang itu harus jujur dulu. Sekarang harus sesuai dulu emotnya. Nanti akan diacak. Kalian harus mengacak emotnya ditutup. Kalian ambil acak emotnya sehingga nanti emotnya akan berbeda-beda. Setiap pertanyaan berbeda-beda emotnya. Oke, pertanyaan pertama. Ekspresi kalian kalau melihat orang lain buang sampah sembarangan. Oke, tunjukkan emotnya. Bagaimana ekspresi muka kalian kalau melihat ada orang lain buang sampah sembarangan? Wah, semuanya pada merah-merah, euy. Ya teh gareuleuh ka abi ya teh. Ngomong wae ya teh gareuleuh ka abi. Nah, kalah seuri siraing. Oke, tunjukkan. Bagus ya, pada marah semua. Ada yang biasa, ada yang lempeng. Sulaiman. Nah, ini menarik nih. Sulaiman. Sulaiman. Assalamualaikum, Sulaiman. Waalaikumsalam. Sulaiman. Emotnya beda dari yang lain. Orang lain marah, kamu malah cakakak. Kenapa Sulaiman? Kalau ada orang yang buang sampah sembarangan, ekspresi Sulaiman ketawa terbahak-bahak. Kenapa? Sulaiman? Ya, karena lucu. Dikasih tahu. Sama siapa? Dikasih tahu tapi senyum. Pengen ketawa aja ya, sebab orang yang buang sampah sembarangan itu orang yang bodoh. Maka kita harus tertawakan. Orang yang buang sampah sembarangan. Oke, bagus. Yang lainnya, yang ekspresi marah tadi mana ya? Coba yang ekspresi marah. Ada yang nyengir ya? Yang nyengir segala. Sedih. Emotnya, keluarin emotnya, bukan wajah kalian, emot. Oke, ini. Nada sipa. Nada sipa wapa Aulia. Halo?
Halo, nggak ada. Oke. Nggak ada. Kenapa emotnya merah begitu kalau lihat orang yang buang sampah sembarangan? Kenapa? Kenapa? Kenapa kalau nada lihat orang yang buang sampah sembarangan emotnya begitu? Ya, saudara-saudara, nada tidak bisa ngomong karena ditutupi oleh kertas sehingga mulutnya tertutup, saudara. Iya, nggak apa-apa ya, mungkin mayu, mungkin lagi mayu ya. Oke, lanjut ke temannya. Makasih ya, Nada. Oke, yang lanjutnya. Oke, udah. Simpan lagi. Yang kedua, coba ekspresikan. Ekspresi. Nah, ini agak lucu nih pertanyaan. Ekspresi kalian kalau lagi mules. Oke, mules, tahu mules? Nyeri beteng, saudara. Ekspresi kalian kalau lagi mules, nahan sakit perut, kemudian datang angin. Nah, kena angin. Aduh, mantap. Kalau kalian mules, terus ada angin datang semerbak. Angin ya, angin bukan angin, kentut, bukan. Angin, ini angin. Sekalian malam-malam sakit perut, kemudian ada angin. Aduh, nah apa ekspresi kalian? Cing, keluarin. Pasti beda-beda. Nah, kalau kalian lagi mules ke ketebang angin, pasti menggigil. Aduh, ada yang hijau nih. Fauzi Aprizal. Fauzi Aprizal, assalamualaikum. Tolong di unmute. Di unmute dulu, unmute. Waalaikumsalam. Oke, tunjukkan emotnya Aprizal, Fauzi. Tadi mana? Yang tadi. Yang tadi awas jangan ganti. Hijau ke si hulok. Oji, apa rasanya? Bagaimana ketika Pak Uji sedang mules, kemudian ada angin datang? Apa yang dirasakan? Apa? Emotnya gak ada yang lain. Ini aja. Ya. Ya, apa maksudnya itu? Maksudnya apa itu? Nyengir. Oh, benar. Apa? Nyengir? Nyengir? Iya, oke. Sama ya, banyak yang tidak ngomong. Oke, terima kasih Pak Uji. Ya, yang lain ya, kalau ditunjuk jangan malu-malu. Ngomong aja. Oke, coba yang lain. Masih ya, masih yang tadi pertanyaannya. Kalau kalian mules, kemudian tiba-tiba angin datang. Nah, kira-kira apa ekspresinya? Coba saya lihat dulu. Yang lucu mana? Yang lucu emotnya maksudnya. Julianti Lestari. Nah, Julianti, halo. Julianti, halo. Halo. Oke, Julianti, kalau tunjukkan emotnya bagaimana? Oh, yang ungu. Oke, bagus ya, itu emotnya lucu. Kenapa emotnya itu? Kalau Julianti mules kena angin. Gak kuat. Gak kuat. Gak kuat kenapa menggigil? Mules. Kena angin langsung wajahnya ungu ya. Ya bagus ya Julianti. Nah gitu ya bicara bagus. Terima kasih Julianti. Ya semoga tidak mules ya. Oke simpan. Lanjutnya. Sekarang emotnya disimpan di bawah. Diacak-acak dulu. Jangan dibalik ya. Emotnya dibalik. Jangan kelihatan sama kita.
Oke, terakhir ya ini. Sebentar lagi asar, terakhir. Coba disimpan emotnya secara acak, jangan kelihatan sama kalian. Nah, saya akan kasih pertanyaan. Nah, kalian secara acak ambil. Hah? Oke ya, jadi nanti ambil emotnya secara acak, oke? Jangan dipilih. Pertama, ekspresikan, coba tunjukkan ekspresi kalian. Kalian sudah ngantri di kamar mandi umum lama-lama. Pas kita masuk, tidak ada orangnya. Oke ya? Kalian ngantri di kamar mandi umum, nungguan, nggak pantona nutup. Lama-lama pas di pantona dibuka, usaha. Nah, ekspresi kalian, ambil, cabut. Cara acak. Ya, ayo mana? Ambil secara acak. Oh, ada yang marah, ada yang sedih. Ya, lucu-lucu. Ada yang nangis. Ada yang sakit hati. Si Malia, masih Malia. Iki saha? Si Malia. Ah, si Malia. Mana si Malia emotnya? Marah. Kenapa marah? Kesel. Kesel. Kenapa kesel? Harusnya kan dicek dulu ada orang atau enggak, ini malah ditungguin. Jadi kesel sendiri. Ya, nah, aku keketrok pula, Neng. Ya, bagus ya, marah, kesel. Oke. Terima kasih banyak emotnya. Tolong disimpan ya emotnya. Emotnya disimpan karena tiap hari akan selalu dipakai. Yang belum maksimal emotnya tolong diperbaiki. Bagus-bagus digunting ya, tuh kayak teman-teman kalian, kayak Zahran, kayak Jahwa juga digunting, kayak Julian Kima tuh digunting, Bung. Sakira tuh digunting bagus, Naga juga bagus, tuh mewek. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya langsung umumkan besok, insya Allah dilanjut kembali seperti biasa siang hari. Materi besok ada materi tentang COVID-19. Nah, apa itu COVID-19? Nanti besok akan disampaikan oleh salah satu guru kita, Bu Tena. Oke, Bu Tena tadi guru IPA. Guru IPA nanti disampaikan tentang materi corona. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi di acara yang sama 2020 Maka saya serahkan lagi kepada MC Kang Irwan Tiara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik adalah penyakit. Ya, alhamdulillah acara telah kita laksanakan. Kemudian kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga anak-anak sekalian diberikan kesehatan. Kemudian kita bisa secepatnya berkumpul atau bisa bertatap muka di pesantren terpadu Al-Bidayah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk yang terakhir, mari kita angkat tangannya masing-masing. Kita akan melakukan doa. Semoga acara selama beberapa jam ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin suratan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal bayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi bi adadi ma fi ilmik.
لخمسة أطفي بها هر الوباء الحديم المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillah. Ya, terima kasih anak-anakku. Semoga kalian tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran untuk menghadapi pembelajaran nanti ke depannya secara online. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.